aturan ibadah dengan baik ya. Pertama, jangan lupa mandi biar semangat memuji Tuhan. Jangan lupa sikat gigi biar makin wangi dan berpakaian rapi biar makin cantik dan ganteng. Yang kedua, pinjam handphone papa atau mama, bisa laptop, juga televisi. Minta orang tua untuk memutarkan video sekolah minggu. Yang ketiga, tidur tenang, jangan bermain apalagi sambil baring. Ingat kita akan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat pagi. Wah, senang sekali kita bisa beribadah di tempat kita masing-masing. Tapi kita harus tetap semangat. Karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Dia memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan kemenangan. Mari adik-adik berdiri, kita memuji Tuhan. Kasih Yesus. Adik-adik yang kekasih, kita percaya bahwa dalam ibadah ini Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Kak Eter, kau pun mau nanya, Kak Eter itu punya sahabat tidak? Punya dong Kak. Banyak? Lumayan Kak. Wah hebat ya Kak Eter. Kak Eter mau tanya dong, kalau sahabatnya Kak Eter itu punya talenta atau punya kelebihan, misalnya pintar menyanyi, pintar main keyboard, atau mungkin pintar bercerita, Kak Eter itu gimana perasaannya? Wah, pastinya senang dong Kak Ovan. Masa nggak senang? Tidak iri gitu? Enggak. Wah, kenapa kok tidak iri ya? Padahal biasanya banyak orang kalau punya teman atau punya sahabat yang punya kelebihan yang banyak, biasanya kita iri loh. Kalau saya sih Kak Ovan senang, karena kalau sahabat kita punya kelebihan, itu bisa melengkapi kita. Misalnya sahabat kita tadi bisa bernyanyi, dan misalnya kakak bisa main musik. Nah, kita bisa sama-sama untuk memuji Tuhan. Oh iya, benar sekali ya. Kalau begitu berarti kalau kita punya sahabat, kita harus senang. Dan jika sahabat kita memiliki potensi atau talenta yang lebih baik dari kita, kita harus senang dan kita harus dukung ya Kak Eter. Ya, begitu betul, ya. Kak. Wah, terima kasih Kak Eter sudah mengingatkan. Nah, adik-adik di rumah, terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang ketika kita menjumpai teman atau ketika kita memiliki sahabat yang punya potensi atau punya talenta-talenta yang lebih dari kita, kadang ada di antara kita yang iri atau tidak suka karena merasa disaingi. Tetapi Tuhan mengajarkan kita bahwa
ketika kita memiliki teman atau memiliki sahabat yang punya potensi atau kelebihan lain, maka sebagai seorang teman atau seorang sahabat kita harus senang dan mendukung teman kita tersebut karena kita bisa saling melengkapi. Nah, sekarang kita akan bermazmur kepada Tuhan. Kita akan membacanya secara berbalasan. Mari adik-adik membuka kitab Mazmur pasal 16. Kita baca ayat 1. Bacanya secara berbalasan ya. Pertama kakak dulu, nanti adik-adik balas bersama kakak Ovan. Oke? Oke. Mazmur 16 ayat 1. Kita baca 1, 2, 3. Bahagia orang saleh, Miktam dari Daud, jagalah aku ya Allah, Sebab padamu aku berlindung. amin. Saatnya kita akan kembali mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dari Alkitab. Namun sebelumnya adik-adik mari tenangkan diri adik-adik dan semua lipat tangan, kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan supaya kita mengerti apa yang akan kita dengar dan apa yang akan kita baca dari Alkitab. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa pada hari ini. Kami berterima kasih hari ini kami kembali diberi waktu dan kesempatan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami belum berjumpa secara langsung di gereja untuk beribadah bersama. Namun kami bersyukur karena kami masih tetap boleh beribadah dari rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa buat kami semua. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau dalam ibadah ini. Bahkan ya Tuhan, sekarang kami siap untuk membaca dan mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti, tolong kami untuk mendengar dengan baik, dan tolong kami untuk selalu konsentrasi mendengarkan cerita guru kami, dan nantinya kami juga akan membaca Alkitab sehingga kami benar-benar mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami anak-anaknya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tolong guru kami yang akan bercerita sehingga boleh menyampaikan cerita kebenaran firman-Mu dengan baik. Ini doa kami, ini syukur kami. Dengarkan kami yang selalu datang berdoa hanya melalui Anak-Mu Yesus Kristus yang kami percaya itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik yang kekasih, Kakak Ovan mau nanya nih, siapa yang punya teman? Wah, pasti semua punya teman ya, tidak mungkin tidak. Atau siapa yang punya sahabat? Wah, pasti juga semua menjawab punya. Nah, kalau kita punya teman atau punya sahabat itu atau teman itu kita sayang, kita kasihi, atau kita benci ya? Wah, pasti jawabannya kita sayang dan kita kasihi. Lalu kalau teman atau sahabat kita punya kelebihan, punya talenta atau punya potensi-potensi, apakah kita dukung atau malah kita musuhi? Wah, pasti semua menjawab kita dukung dong, malah kita senang dan bangga kalau punya teman yang memiliki talenta atau kelebihan lain. Nah adik-adik, ada seorang pangeran. Pangerannya ini tampan, cakep, ganteng pastinya. Mirip oppa Korea ya. Dia adalah seorang anak raja, tetapi dia baik hati dan tidak sombong. Dia punya seorang teman atau punya seorang sahabat yang pekerjaannya adalah gembala. Wah, anak raja berteman dengan gembala. Sepertinya kedengaran tidak mungkin ya, tetapi itu kenyataan. Si anak raja ini mau berteman dengan seorang gembala. Tetapi seorang gembala ini punya talenta, punya potensi dan punya keberhasilan yang luar biasa hebat. Si gembala ini pernah mengalahkan seorang raksasa yang besar sekali, hanya bermodalkan batu dan ketapel. Tidak menggunakan pedang. Dan banyak kelebihan lain yang dimiliki anak gembala ini. Nah, kira-kira siapa yang tahu? Siapa pangeran ini dan siapa gembala ini? Wah, ternyata udah pintar semua ya. Benar sekali, pangeran ini bernama Yonatan dan
Si gembala ini bernama Daud. Wah, mereka ini walaupun berbeda pekerjaan, tetapi mereka mau berteman dan mau bersahabat loh. Yonatan ini adalah anak seorang raja yang bernama Saul. Tahu tidak? Si Saul ini adalah raja yang sangat benci kepada Daud. Karena Daud ini pernah mengalahkan raksasa yang besar sekali, bahkan pernah mengalahkan musuh yang banyak sekali berlaksa-laksa. Lebih banyak dari musuh yang pernah dikalahkan oleh Raja Saul. Olehnya itu Saul sangat tidak mau melihat Daud dan sangat membenci Daud. Dia pengen untuk membunuh Daud. Tetapi Saul yang penuh kebencian dan penuh kemarahan itu dan selalu punya cara, selalu cari cara untuk membunuh Daud. Ternyata anaknya mengetahui semua rencana jahatnya. Si Yonatan tahu semua rencana jahat ayahnya. Tetapi karena Yonatan ini sangat mengasihi Daud, temannya itu, maka Yonatan berusaha untuk mencari cara untuk melindungi Daud supaya ayahnya Saul tidak membunuh Daud. Yonatan ini pun kemudian memberitahukan Daud bahwa ayah saya punya rencana jahat kepadamu. Tetapi tenang, saya akan mencari cara untuk melindungi kamu. Lalu satu ketika ayahnya Saul mengambil tombak dan mau menombak si Daud ini. Tetapi tombak ini tidak kena ke Daud. Hanya mengena dinding. Lalu si Saul marah. Tetapi juga dia ketakutan, dia jengkel, aduh gagal deh rencananya untuk membunuh Daud. Akhirnya Daud berhasil selamat. Lalu Saul pun terus mencari cara, bagaimana sih caranya untuk membunuh Daud ini. Rencana itu sampai ke telinga anaknya Yonatan. Lalu Yonatan menemui Daud, ayo kamu cari tempat persembunyian. Dan nanti saya akan memberitahukan kepadamu, jangan sampai ayah saya mendapat kamu sehingga dia membunuh kamu. Daud melakukan apa yang dipesankan oleh sahabatnya Yonatan. Daud pun pergi bersembunyi. Wah, si Saul yang terus mencari Daud ini geram, marah. Yang mau dibunuh kok tidak didapatkan. Lalu setelah itu kemudian Yonatan menemui sahabatnya Daud. Mereka pun kemudian berjumpa, berpelukan dan saling mengasihi. Lalu Yonatan mengadakan kepada Daud bahwa saya sangat mengasihi Daud. Saya sangat menyayangi Daud seperti saya menyayangi diri saya sendiri. Saya mau membuat perjanjian dengan Daud. Jika sekiranya nanti aku yang duluan mati, maka aku mau Daud memelihara keturunanku. Wah, satu persahabatan dan satu hubungan pertemanan yang terjalin begitu akrab dan begitu indah di antara mereka. Kenapa Daud sangat disayang oleh Yonatan? Karena Daud punya potensi dan punya kehebatan yang luar biasa. Dan sebagai sahabat, sebagai teman, Yonatan bersyukur dan bangga punya teman yang punya kelebihan-kelebihan unggul. Sehingga dia mau mendukung Daud. Dan Yonatan percaya bahwa suatu saat Daud akan menjadi pemimpin hebat dan akan menggantikan ayahnya Saul untuk menjadi raja. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti punya teman dan kita punya pasti sahabat yang pastinya juga memiliki talenta, memiliki potensi dan kehebatan lain yang sungguh luar biasa. Untuk itu, ketika kita memiliki teman yang punya potensi, mari kita dukung. Dan mari kita bersyukur dan mari kita bangga memiliki teman seperti itu. Karena pastinya ketika kita memiliki teman yang memiliki talenta yang unggul, talenta yang luar biasa, maka pasti kita bisa saling melengkapi. Jangan dimusuhi, apalagi kita mau membuat rencana jahat kepadanya. Karena Tuhan mau kita mengasihi teman kita, mau mengasihi sesama kita, mau mengasihi sahabat kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri, seperti yang
Yonatan perlihatkan dengan persahabatannya dengan Daud. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan kepada kita untuk mengasihi semua orang dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin firman Tuhan. Adik-adik yang kekasih, cerita kita tadi terambil dari Perjanjian Lama dari kitab 1 Samuel 18 sampai 1 Samuel pasal 20. Tetapi yang kita akan baca yaitu dari 1 Samuel 20 ayat 12 sampai 17. Pasal yang lain nanti adik-adik bisa baca sendiri di rumah ya. Kakak Ovan ulangi. 1 Samuel 20 ayat 12 sampai 17. Firman Tuhan berbunyi. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, "Demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa kira-kira waktu ini aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu? Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan. Bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak mengatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau, seperti ia menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud." Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Amin firman Tuhan. Kita akan bersama-sama menaikkan doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita, yaitu doa Bapa Kami. Dan akan dipimpin oleh teman kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang persahabatan, yaitu persahabatan Daud dan Yonatan. Mereka sangat mengasihi. Karena itu, mari kita memuji Tuhan, "Kukasihi kau dengan kasih Tuhan." Adik-adik, kita akan memberikan ungkapan syukur kita. Namun, kita dengarkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 50 ayatnya yang ke-23a. "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku." Sambil memberikan ungkapan syukur kita memuji Tuhan, "Aku diberkati."
Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami dan kami sangat mengasihi-Mu Tuhan. Kami sangat senang karena hari ini kami bisa beribadah walaupun kami masih di rumah masing-masing. Kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengarkan. Semoga firman yang telah kami dengarkan, kami bisa mengerti, terlebih lagi kami bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami ya Tuhan untuk mengasihi sahabat kami, mengasihi teman kami seperti diri kami sendiri. Terlebih lagi kami bisa mengasihi-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami, kiranya Engkau selalu memberikan mereka kesehatan, kekuatan, panjang umur, agar selalu bisa melakukan aktivitasnya dan terlebih lagi menjaga kami dalam kegiatan kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk guru-guru kami di sekolah, untuk guru-guru di sekolah minggu, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, berkati juga, berikan kesehatan dan kekuatan, khususnya dalam mengajari kami tentang kebenaran firman-Mu yang seturut dengan kehendak-Mu, agar kami selalu berjalan di jalan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk setiap kami, anak-anak sekolah minggu-Mu, berikan kesehatan dan kekuatan juga, khususnya bagi kami dalam melakukan aktivitas, dalam bermain, dalam dalam belajar yang sudah bersekolah. Kiranya kami terus rajin ya Tuhan, untuk belajar, tidak malas-malasan, agar nantinya kami bisa menggapai cita-cita kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk negara kami di Indonesia ini, kiranya selalu aman dan nyaman untuk kami tinggali. Berkati pemerintah kami agar dapat memerintah dengan baik dan terlebih lagi takut akan Tuhan. Khususnya ya Tuhan, masalah negara kami yang masih menakuti kami, yang masih ada di sekitar kami, yaitu virus corona. Kiranya Tuhan menolong agar virus corona ini bisa terselesaikan dengan baik, agar kami bisa kembali melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Kami serahkan seluruhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ampunkan salah dan dosa anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, aktivitas minggu ini yaitu ayat hafalan dari Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Adik-adik, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari 1 Samuel pasal 19 ayatnya yang ke-5b. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersukacita karenanya. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita berdiri, kita bernyanyi, I want to be your friend. Adik-adik, percayalah Tuhan selalu menolong dan menjaga kita. Mari kita terima urapan berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau, Amin. Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita hari ini. Pesan dari kakak-kakak guru sekolah minggu, jagalah kesehatan dan tetaplah ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Dan yang paling penting adalah selalu berdoa dan baca Alkitab. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.